Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, para ustadz, ustadzah yang sudah hadir di Zoom, mohon izin tadi atas keterlambatannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita pada majelis malam kali ini. Baik, karena waktu sudah terus berlanjut, mari bersama-sama kita membuka majelis ini dengan lafaz basmalah dan umul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga kita ya. Pertemuan pertama itu membahas tentang bahaya ruqyah tanpa kaidah. Pertemuan kedua itu membahas tentang fatwa ulama, lajnah daimah. Nah, pertemuan ketiga ini membahas tentang hadis-hadis atau apa yang berhubungan dengan ruqyah ya. Mungkin yang salah dipahami dan lain sebagainya seperti itu. Insyaallah. Baik, supaya lebih efisien waktunya, memang dijadwalkan demikian sih, mulai jam 20, aslinya sih dari jam 20.00 sampai jam 20.15 itu mengulang materi sebelumnya, sambil yang ingin bertanya jawab dan sebagainya. Nah, baru jam 20.15 baru mulai materi. Seperti itu sih sebenarnya, insyaallah. Baik, sudah siap ya, Ustaz Nadib ya? Nadib masih menyiapkan materinya. Ya, silakan. Oke, insyaallah. Baik, pada Ustaz Nadib, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah hadirkan kita di majelis ini. Semoga majelis ini menjadi majelis yang diberkahi untuk kita semua insya Allah. Manfaat, Allah limpahkan rahmat dan kebaikan yang berlipat ganda untuk kita semua dan keluarga kita insya Allah. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang cara berpikir yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal-hal yang sifatnya krusial ya terkait dengan dunia ruqyah syariah, dan itu diskusi yang memang ada di antara para peruqyah, kemudian ada di antara para pasien. Nah, tujuan terpenting dari pembahasan kemarin agar kita memiliki filter, memiliki cara pandang terhadap apa yang akan kita temukan dalam dunia ruqyah syariah itu. Dunia terapi Quran atau apalah gitu ya, yang terkait dengan dunia terapi intinya. Kita punya kita bisa belajar kepada siapapun asalkan kita punya pakar yang kokoh tadi. Nah, pada pembahasan kemarin ada yang terlewatkan. Sebentar saya share ya. Jadi realitas dalam dunia kemudian dalam dunia terapi ini tema yang kemarin terlewatkan. Seharusnya di hari pertama. Cuman tadi saya ingat akhirnya saya munculkan lagi di slide ke-48. Ini kaitannya begini teman-teman sekalian. Ini masih ada kaitannya dengan cara pandang kita terhadap nas, terhadap temuan dan sejenisnya. Ini ada dua realita, ada dua fakta, yaitu apa yang disebutkan dalam nas dan apa yang terjadi atau nas-nas yang kaitannya dengan terapi. Cara berpikir ini sangat penting sekali agar kita tidak rancu dalam melihat sesuatu atau melihat dunia terapi yang kaitannya terapi yang abstrak semacam ini. Contoh misalnya dalam Al-Quran hadis misalnya banyak sekali penjelasan tentang dunia jin dan sejenisnya. Bahkan di beberapa tempat misalnya dalam surah Al-Kahfi, kurang jelaskah suara saya, Ustaz Mukhtar?
Jelas ya Ustaz. Yang kurang jelas mungkin bisa keluar dulu, habis itu masuk lagi. Ya, baik. Misalnya dalam surah Kahfi Allah menyebutkan sosok tentang iblis. Nanti kemudian dalam hadis dalam surah Naml misalnya Allah sebutkan kisah tentang Ifrit. Kemudian di kesempatan yang lain dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang Qarin. Kemudian di surah Al-Ahqaf, di surah Al-Ahqaf itu mulai di ayat ke-29 Allah Nabi SAW menceritakan tentang bangsa jin yang beriman kepada beliau. Pasca beliau meninggalkan Taif, kemudian ingin masuk kembali ke Mekah, di situ beliau sempat bertemu dengan jin Nasibin, sekelompok bangsa jin yang berasal dari penduduk Nasibin yang mereka beriman kepada Rasulullah. Nah, ada cerita-cerita semacam itu. Ada sosoknya, kemudian ada ceritanya, ada kekuatan yang mereka miliki, ada spesifikasi, sifat-sifat, dan yang lainnya. Namun semua cerita-cerita itu sedikit pun tidak ada kaitannya ketika memasuki wilayah terapi. Nah ini poin pentingnya. Jadi memang ada sosok yang bernama Ifrit dan bala tentaranya, misalnya. Sosok Qorin yang selalu mengikuti manusia, sosok jin ini, jin itu. Ya itu secara nas memang disebutkan. Kemudian jin yang tinggal di rumah, di lautan, di gunung, atau apalah gitu ya, disebutkan dalam sunnah banyak sekali. Namun ketika nanti memasuki ranah terapi, semua informasi tadi seolah-olah tidak pernah muncul. Garis bawahi poin ini, semua informasi tadi seolah-olah tidak muncul dalam proses terapi. Karena nanti dalam proses terapi, dalam hadis-hadis yang terkait dengan ruqyah, itu sama sekali identitas si jin ini tidak pernah diungkap. Ya sudah datang dibacakan, ini syaitan, ya sudah, hanya sebatas itu. Paham ya logika berpikirnya ya? Jadi akhirnya sebenarnya tidak terlalu bermanfaat dan tidak terlalu maslahat, ya, tidak terlalu maslahat bagi seorang pasien atau seorang terapis untuk mengenali dunia jin ini terlalu berlebihan. Nah ini yang kita inginkan, kita tidak ingin memasuki dunia gaib itu terlalu berlebihan, sikapi dengan sederhana. Bahwa ada informasi misalnya bahwa Ifrit itu bisa membantu Nabi Sulaiman memindahkan istana Bilqis. Ya, informasi itu ada. Kemudian ada bangsa jin yang bisa berubah menjadi ular Madinah dengan bacaan tertentu, kemudian mereka berubah. Hadis itu ada. Kemudian ada hadis yang menceritakan tentang Qarin, bahkan keturunan iblis namanya siapa saja, termasuk yang tempo hari saya tulis itu, masih ingat ya, tulisan tentang Hammah bin Ahyam bin Aqyas bin Iblis, ya, nama itu ada disebutkan dalam nas. Tetapi ketika memasuki ranah terapi, identitas ini sama sekali tidak bermanfaat. Ya sudah, orang datang ke ruqyah ya sudah dibacakan saja. Sehingga klasifikasi jenis jin atau penyakit non medis nyaris tidak ada kaitannya dengan terapi. Karena cara terapinya tetap akan sama saja. Jadi akhirnya tidak terlalu penting. Ini kaitannya nanti dengan salah satu tema yang akan kita bahas di hari ke-7 atau hari ke-8 tentang jin nasab dan sejenisnya. Penyikapan kita akan kita coba sesederhana mungkin karena memang dalam ranah terapi itu tidak terlalu dibutuhkan. Jadi apakah jin itu yang namanya pocong, gendruwo, atau apalah gitu misalnya, ya itu tidak terlalu penting dalam proses terapi. Apakah ini turunan, apakah ini punya silsilah dari kalau Jawa Barat misalnya Prabu Siliwangi, kalau Jawa Timur silsilahnya Majapahit, semua informasi itu tidak bermakna dalam proses terapi ruqyah syariah. Ya intinya ada makhluk yang ganggu, dibacakan Al-Quran, sudah, titik. Sesederhana itu. Ya, ini dua kondisi yang harus diletakkan pada porsinya. Karena nanti cara berpikirnya, kalau semua informasi gaib tadi kemudian kita bawa ke ranah terapi, nanti cara terapi itu menjadi rancu. Menjadi rancunya gimana? Oh ini yang ganggu ini jenisnya Ifrit, oh yang ganggu ini jenisnya jin Qorin, atau oh ini yang ganggu ini dari silsilah apa gitu ya misalnya. Itu yang akan membuat proses terapi menjadi sangat rumit. Nah kalau kita perhatikan hadis-hadis yang betul-betul untuk poin dalam masalah terapi, informasi-informasi gaib tadi sama sekali tidak muncul. Ya, sama sekali tidak muncul. Jadi cara terapinya gimana? Ya sudah dibacakan Al-Quran, tidak lebih, tidak kurang. Sebagaimana penyikapan yang kemarin dicontohkan oleh Rasulullah, ada beberapa poin, nanti insya Allah di sesi hari ini di kesimpulannya akan kita bahas ulang beberapa poin kemarin. Gitu ya, ini yang terlewat kemarin. Ini cara berpikir yang mendasar.
Pisahkanlah antara semua informasi yang ada dalam nas tentang spesifikasi hal-hal gaib, jin dan sejenisnya itu dengan fakta nas tentang terapi. Itu di dua hal yang terpisah, jangan dicampur adukkan. Jadi sangat sederhana, nanti akhirnya proses terapinya orang datang dia sakit apa ya sudah dibacakan Al-Quran. Sehingga kita tidak perlu memburu ini jinnya jumlahnya berapa, dari latar belakang apa, itu semua tidak perlu. Karena saya pernah memasuki wilayah hal yang gaib ini terlalu berlebihan. Dulu itu perjalanan saya dulu waktu awal-awal sejak tahun 2000 berapa 2005 2006 sekitar itu, sangat tertarik dengan dunia sifatnya gaib semacam ini. Ya begitulah masa lalu. Insya Allah kita tinggalkan hal itu karena tidak masalah dalam proses terapi. Kita lanjutkan ke bentar. Baik, tema hari ini kita akan mempelajari beberapa hal hadis yang mungkin salah difahami atau mungkin terlalu berlebihan difahami, ya, bukan salah. Kemudian tidak pada tempatnya, atau kita ingin melihat bagaimana pendapat para ulama terkait dengan hadis-hadis yang ada dalam Tibbun Nabawi. Setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ini ada obatnya. Hadis ini seringkali dimaknai berarti semua penyakit itu pasti ada obatnya. Ya. Bagaimana penakwilan para ulama terkait dengan hadis ini? Ibnu Hajar Asqalani misalnya menjelaskan bahwa sebagian obat dari penyakit belum diketahui oleh siapapun. Itulah penjelasan dari gesernya gimana? Nah ini saya ambilkan dari Zadul Ma'ad, penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan tema ini. Pada poin yang kedua, kita singkat poin yang kedua. Hadis ini menunjukkan tentang, jadi ini informasi pada kita semua, dua hadis yang di atas di halaman yang ke-49. Itu kaitannya adalah semua penyakit itu ada obatnya jika itu sesuai. Ini takwilan pertama. Ya. Jika sesuai maka pasti akan ketemu obatnya. Ini tema tentang hadis tadi. Maksud dari setiap penyakit ada obatnya itu, maksud yang pertama adalah karena adanya kesesuaian antara obat dan penyakit, maka pasti akan Allah sembuhkan. Ini takwilan yang pertama. Jadi maknanya ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa setiap orang harus berikhtiar semaksimal mungkin agar bisa menemukan obatnya. Tapi masih ada pendapat yang berikutnya yang ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di buku beliau. Bisa juga hadis itu dimaknai secara umum maksud, tetapi maksudnya juga secara khusus. Jadi ada makna secara umum, ya tadi secara umum itu memang ada obatnya, hanya saja yang mengetahui hanya beberapa orang saja yang Allah berikan karunia sehingga dia bisa mengetahui. Tetapi bisa juga hari itu bermaksud khusus karena ungkapan semacam itu terdapat pada setiap bahasa. Artinya sesungguhnya setiap kali Allah menciptakan penyakit yang disembuhkan, pasti Allah menciptakan obatnya. Sehingga tidak termasuk di dalamnya penyakit-penyakit yang memang Allah tidak ciptakan kesembuhan di dalamnya. Jadi makna hadis tadi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada kemungkinan yang kedua ini. Yang tadi kemungkinan pertama secara umum maknanya itu berarti semua penyakit itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi makna berikutnya adalah maksud dari hadis itu, setiap setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu adalah penyakit-penyakit yang telah ditakdirkan untuk bisa disembuhkan. Sedangkan penyakit yang memang ditakdirkan belum bisa disembuhkan, Allah tidak menciptakan obatnya. Kurang lebih begitulah bahasan yang beliau sampaikan. Nah, ini cara pandang yang beliau sampaikan. Itu sebabnya akhirnya kita perlu adil. Kenapa ini kita angkat? Karena mungkin nanti kita akan menemukan fakta ada penyakit-penyakit yang langka yang belum ketemu obatnya.
pemahaman pertama secara umum itu memberikan motivasi kepada kita. Kita harus ikhtiar, kita harus mohon pertolongan kepada Allah, harus mencari ilmu, harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jawabannya, menemukan obatnya. Itu makna yang secara umum. Namun ada kemungkinan bahwa itu adalah makna khususnya juga ada. Ada kalanya mungkin maksudnya itu adalah itu penyakit yang memang Allah tidak berikan obat di dalamnya karena itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Nah, ini penakwilan yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku beliau di Zadul Ma'ad. Jadi maknanya apa bagi kita? Manfaatnya apa bagi kita yang sedang sakit? Manfaatnya adalah kalau makna umum tadi manfaatnya supaya kita punya semangat untuk mencari jalan keluar. Kalau makna yang khusus yang kedua ini maksudnya adalah agar kita bersandar kepada Allah, ridho atas ketentuannya. Ridho atas ketentuannya. Bisa jadi perjalanan seseorang mencari kesembuhan itu akan sangat panjang. Akan sangat panjang, bertahun-tahun tidak kunjung ketemu jalan keluarnya. Maka ini dua sisi yang sangat adil. Dua-duanya harus kita pahami, harus kita pakai. Maksudnya, di satu sisi kita berjuang keras untuk mencari jalan keluar, di satu sisi batin kita harus bersandar kepada Allah. Wah, mungkin saja ini adalah penyakit yang Allah takdirkan menimpa pada seseorang hingga akhir hayatnya. Atau secara keilmuan ini memang belum ada jalan keluarnya. Itu penjelasan dari Ibnu Qayyim di buku beliau. Yang berikutnya tentang hadis tentang demam. Demam itu berasal dari uap neraka jahanam, maka redakanlah dia dengan air. Ya, ini pun ada dua makna. Pertama makna umum dan makna khusus. Makna umum berarti, semua orang yang demam diredakan dengan air. Nah, kalau kita memakai makna yang umum ini, nanti semua pasien yang demam akhirnya perlu disiram dengan air. Nanti ada lagi hadis tentang mandi di pagi hari sebelum subuh misalnya. Nah, pemaknanya kurang lebih semacam ini. Yang pertama adalah makna secara umum, berarti itu berlaku dalam semua kondisi. Tapi juga ini bermaksud maknanya adalah makna khusus. Apa makna khusus itu? Beliau mencontohkan, Ibnu Qayyim menjelaskan, ini saya ambilkan dari Zadul Ma'ad ya. Beliau mencontohkan, janganlah kalian menghadap kiblat ya, ketika kalian buang air kecil atau buang air besar. Jangan pula kalian membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur dan barat. Ya, maknanya, maksud hadis ini bukanlah ditujukan untuk orang yang tinggal di timur dan barat. Bukan pula untuk penduduk Irak, tetapi untuk penduduk Madinah dan yang searah dengannya, seperti Syam dan sejenisnya. Maka dengan memahami hadis ini, kalau ini dijadikan satu ya, cara memahaminya, bila kita pahami, maka perlu diketahui bahwa sabda Nabi tentang demam di atas sebenarnya dikhususkan untuk penduduk Hijaz dan sekitarnya. Ya, Syam dan sekitarnya, daerah-daerah yang panas. Karena kebanyakan penyakit demam yang terjadi di sana itu adalah jenis demam yang muncul sewaktu-waktu karena terik matahari saja. Jadi karena panasnya suhu, karena panasnya matahari, lalu kemudian Nabi menyampaikan dinginkanlah dengan air. Ini secara khusus menurut Ibnu Qayyim itu sebenarnya ditujukan kepada penduduk daerah sana. Jadi untuk daerah tropis kayak kita atau daerah dingin misalnya, mereka tinggal di daerah kutub, ya tidak demikian cara terapinya. Nah, ini yang beliau sampaikan. Karena nanti ada pula dalam penjelasan beliau yang cukup panjang, beliau menyebutkan tentang beberapa jenis demam. Ada pula jenis demam yang disebabkan karena peradangan misalnya, atau karena infeksi dan sejenisnya. Ya, itu hal yang berbeda. Itu bukanlah demam yang dimaksud dalam hadis ini. Baik, ini kehati-hatian. Saya menggarisbawahi tentang cara berpikirnya Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang hadis ini. Ini poinnya, bukan tentang demamnya, tetapi tentang cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah hadis ini tetap beliau cermati secara logis. Ya. Hadis ini dari Nabi SAW, tapi kemudian beliau melihat konteksnya hadis ini berada di mana. Karakter orang yang tinggal di daerah itu kayak apa, suhunya kayak apa, itu di daerah kayak apa, baru setelah itu dicek kesesuaiannya dengan hadis itu. Maka nanti akan berlaku berbeda untuk daerah yang lainnya. Ini cara berpikir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Zadul Ma'ad. Cara berpikir ini nanti akan sangat kelihatan di beberapa poin yang lain yang beliau sebutkan. Ya, ini makanya teman-teman sekalian, ini kita ketengahkan supaya kita tidak memahami hadis ini secara umum, kemudian semua orang yang demam kemudian disuruh menggunakan
menggunakan air. Jadi cara memahaminya demikian. Kecermatan beliau menyikapi hadis ini, poin itulah yang penting. Pembahasan ini akhirnya kita melihat cara berpikir dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sangat cerdas. Beliau sangat berhati-hati. Kenapa? Akhirnya kesimpulan kita, walaupun Nabi SAW ini menyebutkan hal semacam ini, itu tetap melihat kondisi real orang yang sedang mengalaminya. Kalau dalam penjelasan Ibnu Qayyim, beliau masih melihat satu, kondisi orangnya, kedua, dia tinggal di daerah mana, misalnya di sana itu terik mataharinya kayak apa, suhunya kayak apa, kemudian pola hidup, kebiasaan orang-orang di sana kayak apa. Baru kemudian bisa disimpulkan hadis itu seperti apa. Makanya kemudian beliau menyebutkan dua makna ini. Yang pertama makna umum, yang kedua bermakna khusus. Ini cara berpikir yang beliau sebutkan. Baik, lewati ya. Nah ini, semua cara itu amatlah efektif bila dilakukan di musim kemarau di negeri-negeri panas berdasarkan beberapa catatan yang telah kita jelaskan, yang tadi saya sebutkan. Sebab dalam cuaca semacam itu temperatur air menjadi lebih dingin dan seterusnya. Beliau ini sepertinya mengikuti, entah mengikuti apa enggak, mirip dengan teori panas dingin yang ada di pengobatan timur, kayak TCM gitu. Beliau di Zadul Ma'ad seringkali mengangkat tema panas dan dingin. Nah, kenapa daerah-daerah yang tadi disarankan untuk mandi dengan air, ya karena memang di sana situasinya begitu, gitu ya. Baik, kemudian tentang hadis tentang madu. Ini obat yang sangat menakjubkan. Ada seorang laki-laki yang dia mengeluhkan sakit di perutnya. Kita sudah tahu ya hadis ini ya. Kemudian laki-laki ini disuruh minum madu oleh Rasulullah. Satu kali tidak sembuh, dua kali tidak sembuh, sampai ketiga atau keempat kalinya juga belum sembuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, Maha benar Allah dan sungguh perut saudaramu yang berdusta. Ya. Perut saudaramu yang berdusta. Apa makna hadis ini? Ini manfaat-manfaatnya ya, saya lewati saja karena ini secara teori kita sudah paham semua, manfaatnya sangat banyak sekali. Maknanya adalah obat itu harus diminum dengan dosis dan kuantitas yang tepat sesuai dengan penyakit yang diderita oleh seseorang. Jika dosisnya kurang tidak akan menghilangkan penyakit itu, tapi kalau dosisnya berlebihan juga bisa melemahkan tubuh hingga membahayakan yang lain. Garis bawahi poin ini, jadi rupanya ketika Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini, kenapa laki-laki tadi tidak kunjung sembuh sudah beberapa kali minum, itu karena ada problem di lambungnya. Ya, ada problem di lambungnya. Karena ada problem di lambungnya, dia memerlukan dosis. Garis bawahi poin ini, dia memerlukan dosis. Tujuannya untuk memperbaiki lambungnya. Jadi meskipun kita temukan dalam banyak hadis, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, dan begitu menakjubkannya madu untuk pengobatan, tetapi ketika digunakan untuk pengobatan, itu tetap perlu yang namanya dosis kuantitas yang tepat untuk orangnya. Gitu ya, ini poin yang sangat mendasar. Jadi saya pikir beliau ini, Masya Allah, beliau ini seorang ulama, tapi cara berpikirnya seperti seorang dokter begitu. Dan beliau kemudian menyampaikan, kalau dosisnya berlebihan, itu juga bisa melemahkan tubuh, sehingga menimbulkan bahaya. Ini adalah tabiat yang alami terjadi dalam dunia pengobatan. Tabiat yang alami terjadi dalam dunia pengobatan. Itu sebabnya akhirnya ketika kita merekomendasikan madu dan sejenisnya, tetap perlu dilihat bagaimanakah kondisi orangnya. Ya, cara berpikir ini yang saya lihat ini unik ya, yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, karena beliau masih mempertimbangkan kondisi orangnya, tidak serta-merta ini karena ada dalam Al-Quran, kemudian ada dalam hadis, lalu pokoknya pakai saja, tidak begitu. Yang benar adalah diadakan penelitian sehingga dosis berapa yang dibutuhkan, kondisi seperti apa yang cocok, bagaimana perlakuannya sehingga punya manfaat demikian dan demikian. Jadi ini tantangan bagi para ilmuwan, para dokter dan ilmuwan untuk mengkaji tentang madu, habatus sauda dan yang lainnya, sehingga nanti ketika dipakai itu dengan standar yang sangat baik.
Nah, yang ingin saya garis bawahi di antaranya, kalau dosisnya berlebihan juga akan bisa melemahkan tubuh. Nabi memerintahkan laki-laki tadi untuk minum madu, ya, kepada minum madu dengan dosis yang sesuai untuk mengatasi. Namun dosis yang diminumkannya tidak mencapai takaran yang pas. Ketika laki-laki itu datang memberitahukan keadaan si sakit, Nabi mengerti bahwa dosis yang diberikan itu belum cukup. Setelah ia datang berulang kali, maka Nabi menekankan untuk menambah dosisnya hingga mencapai dosis yang sesuai untuk tubuh si orang itu. Pengenalan tentang dosis obat, cara mengkonsumsi, kadar berat ringannya penyakit, inilah formula ilmu kedokteran terbesar. Ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Masya Allah ya. Jadi kita semangat nih dengan madu, dengan yang kita jual dan seterusnya. Kita semangat dengan itu, tetapi kita perlu mempertimbangkan hal-hal yang sejenis ini. Perlu mempertimbangkan kondisi pasien secara logis, perlu penelitian dan sejenisnya agar obat itu memiliki khasiat yang manfaat. Maha benar Allah dan sungguh pura-pura telah berdusta mengisyaratkan bahwa obat tersebut memang manjur. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun tentang madu itu punya khasiat yang luar biasa sebagaimana Habbatus Sauda. Tetapi penyakit masih terasa itu disebabkan karena ada problem dalam diri orangnya atau lambungnya. Disinilah akhirnya dibutuhkan dosis, dibutuhkan cara penggunaan yang tepat, dan ini adalah kaidah yang berlaku dalam dunia ilmu ketabiban atau kedokteran. Jadi teman-teman sekalian, mengamalkan hadis berupa minum madu, Habbatus Sauda dan yang lainnya, ya, kita tetap perlu memperhatikan poin ini. Nah, kemudian ini ada hal yang menarik ya, saya ambil dari Syekh Utsaimin tentang meminum madu. Kalau tadi tentang tata cara penggunaannya perlu dosis dan sejenisnya. Lalu kemudian bagaimana hukum? Meminum madu itu adalah syariat menganjurkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ya, bahwa di dalamnya ada banyak kesembuhan. Meminum madu, misalnya, syariat menganjurkan diminum karena ada firman Allah. Lalu Rasulullah menyukai madu. Akan tetapi, apakah kita bertakarub kepada Allah dengan meminum madu? Tentu tidak. Demikian juga dengan bekam dan sejenisnya. Ini pendapat dari Syekh Utsaimin. Maksudnya, ya ini murni wilayah pengobatan biasa. Ya, ini maksudnya murni wilayah pengobatan biasa. Jadi secara hukum statusnya adalah mubah. Jadi boleh diambil dan boleh tidak. Jadi kalau sekali waktu ternyata badannya tidak cocok dengan madu tertentu, ya tidak apa-apa, tidak minum obat, ya tidak minum madu. Lalu memilih obat yang lain atau herbal yang lain pun boleh. Itu maksudnya. Ini bukanlah hal yang sifatnya digunakan untuk takarub kepada Allah. Sebagaimana zikir, wirid itu untuk takarub, tapi ini bukan sarana untuk takarub. Ya, madu itu diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya, itu bermanfaat untuk kita, tidak lebih tidak kurang. Ini penjelasannya kurang lebih begitu. Yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Nah, cara berpikir yang sama terkait dengan demam tadi, ini ada di hadis tentang bekam dan fasdu. Nah, singkat saja ya, pengobatan yang terbaik bagi kalian adalah bekam dan fasdu. Pada paragraf yang ketiga, ya, paragraf yang ketiga. Nabi mengatakan tentang pengobatan yang terbaik untuk kalian adalah bekam, merupakan isyarat terhadap penduduk Hijaz dan sekitarnya atau negeri-negeri panas, karena darah mereka lebih encer dan bekam itu lebih cocok untuk tubuh mereka sehingga mampu menarik keluar panas tubuh mereka yang berkumpul di bawah kulit. Gitu ya. Jadi ini lebih cocok, lebih ditujukan. Hadis ini kaitannya dengan daerah yang panas tadi. Namun fasdu berbahaya untuk mereka. Ya, untuk daerah yang sudah panas, kemudian di fasdu itu berbahaya, kata beliau. Maksudnya berarti ya ini sama seperti hadis tentang demam tadi. Ya, kita perlu mempertimbangkan kondisi seseorang ketika mereka hendak berbekam. Poinnya itulah. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat
sesuatu yang sangat baik, sangat menakjubkan. Nanti ketika di bab sihir, Ibnu Qayyim menyebutkan ini salah satu pengobat yang sangat manjur, yaitu bekam. Hanya saja dalam penggunaannya perlu mempertimbangkan kondisi orangnya. Kurang lebih begitulah gambarannya. Dan faktanya bekam itu bisa digunakan untuk daerah-daerah yang lain. Hanya saja mungkin tata caranya, penggunaannya yang mungkin perlu mengikuti kaidah-kaidah yang disebutkan oleh beliau kayak tadi. Nah, ini mengulang pendapat yang tadi ya, di bagian apakah ini berbekam termasuk takorub atau tidak. Ini ternyata ada dua pendapat. Ya, termasuk takorub kepada Allah atau tidak, termasuk berpahala atau tidak, termasuk sunnah atau tidak, ini ada di dua pendapat. Saya ketengahkan kedua-duanya supaya kita adil dalam menyikapi pendapat para ulama. Ya, pendapat dari Syekh Utsaimin yang tadi sudah kita bahas itu bukan bagian dari takorub kepada Allah. Demikian juga dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Terdapat hadis berkaitan dengan madu dan bekam. Demikian juga kaya. Padanya terdapat kesembuhan dengan izin Allah. Ini petunjuk untuk berbekam bagi mereka yang menginginkan kesembuhan. Akan tetapi tidak kita katakan bahwa bekam itu sunnah. Menurut beliau begitu. Maksudnya, ini adalah kata Syekh Saleh Fauzan, maksudnya adalah bekam itu mubah. Ini termasuk pengobatan yang mubah, tidak dikatakan ia sebagai sunnah, sehingga orang yang tidak melakukan bekam tidak berarti dia telah meninggalkan sunnah. Ini menurut pendapat dari beberapa masyayikh itu. Walaupun ini berbeda nanti dengan yang lainnya. Bentar ya. Bekam adalah pengobatan yang Nabi dulu pernah melakukannya. Bentar. Hendaknya seseorang datang kepada ahli bekam jangan kita lewati sebentar. Nah, maka paragraf yang ketiga, maka bekam bukanlah perkara yang disyariatkan sehingga dianjurkan untuk mencontoh Nabi SAW dalam perkara ini. Beliau melakukan bekam dalam rangka pengobatan, bukan dalam rangka mensyariatkannya. Nah, ini kata Syekh siapa tadi? Rajahi. Bukan ya? Iya betul. Syekh Rajahi. Beliau menyampaikannya demikian. Ya, ini pendapat dari beliau. Ya, tidak apa-apa. Ini kan pendapat yang berbeda ditampilkan, tidak apa-apa. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasr Al-Barak, beliau menyampaikan, apakah bekam itu termasuk sunnah? Beliau menyampaikan itu salah satu dari pengobatan dan terapi penyakit, sehingga dia tergolong perkara adat biasa, bukan perkara ibadah. Nah, teman sekalian, saya ketengahkan pendapat itu kaitannya. Benar, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini pendapat yang berbeda. Saya ketengahkan pendapat yang ini maksudnya adalah supaya kita nanti menghargai ketika ada orang yang kebetulan dia tidak mau dibekam misalnya, dan dia punya pilihan dan dia lebih senang dengan yang lain, oke lah, itu pilihan setiap orang, yang penting ada hujahnya, ada alasan bahwa ini bukan sesuatu yang harus diambil. Yaitu dia punya sandaran, karena statusnya ini hal yang mubah, boleh diambil ataupun tidak diambil. Kalau ditanya dia bersandar pada siapa? Ya, bersandar pada beberapa pendapat yang tadi saya sebutkan. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah, para ulama menjelaskan bahwa bekam adalah sunnah yang dianjurkan ketika ada kebutuhan padanya, yaitu pada waktu sakit saja. Kemudian ada pertanyaan pula, apakah ada dalil bahwa bekam adalah sunnah, bukan perkara adat biasa? Nah, beliau menjawab dalil adalah perkara yang disunnahkan. Karena di dalamnya banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa sampai Nabi menyebutkan harinya, misalnya bukan hanya sekedar beliau dibekam ketika sakit saja. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah sunnah, disunnahkan. Nah, ini ada dua kubu pendapat, ya kita ketengahkan semuanya supaya kita bisa bersikap adil kepada pilihan orang lain. Gitu ya. Jadi bagi kita yang sedang pembekam, nah, pilih mana terserah. Yang penting kita menghargai pendapat orang lain. Nah, titik temunya adalah bagaimana? Saya cenderung pada apa yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal ketika beliau mengatakan, adapun aku, maka aku tidur dan salat malam dan aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana pahala yang kuharapkan dari salat malamku. Jadi mungkin sebagaimana kata Imam Ahmad ketika beliau hendak menulis hadis, beliau selalu mengamalkan hadis itu, termasuk ketika beliau menulis hadis tentang bekam ini, mengumpulkan hadis tentang bekam, beliau kemudian dibekam dan bahkan membayar 1 dinar kepada ahli bekamnya. 1 dinar itu berapa ya? Mungkin
1,5 jutaan lah mungkin sekarang. 1 dinar, bukan dirham, 1 dinar. Jadi ini bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah tentang hadis-hadis ini, lalu kemudian beliau mengamalkannya. Maka orang yang mengamalkan itu dengan perasaan kecintaan kepada Rasulullah, karena ingin mengikuti beliau, karena ittiba pada beliau, karena kecintaan pada perilaku beliau, tentu itu akan mendapatkan pahala. Ya, mungkin itu titik temunya ya. Oke ya, bismillah. Jadi insya Allah berpahala. Tapi ada 2 pendapat itu, ya kita hargailah pendapat yang berbeda. Baik, teman-teman sekalian, ada bahasan yang menarik yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad tentang Nabi SAW waktu beliau terkena sihir. Beliau mengutip hadis tentang Rasulullah, ya, di hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah terkena sihir, sehingga beliau mengalami khayalan seolah-olah beliau mendatangi istrinya, padahal pada hakikatnya beliau tidak mendatangi istri beliau. Sebagian mufassir menyebutkan ini salah satu sihir yang kuat karena bisa mengenai Rasulullah. Namun sihir ini adalah penyakit seperti biasa yang bisa menimpa pada siapapun, baik orang itu beriman maupun tidak beriman, soleh maupun tidak soleh. Jadi sihir ini sama seperti penyakit yang bisa menimpa pada siapapun, termasuk menimpa kepada Rasulullah SAW. Ini poin pertama. Sihir itu bisa mengenai siapapun, termasuk gangguan jin itu bisa mengenai siapapun. Sehingga tidak pas kalau kita bilang orang yang terkena sihir itu berarti imannya kurang. Enggak, tidak demikian. Walaupun nanti pada bahasan yang berikutnya, Ibnu Qayyim akan menyebutkan tentang karakter sihir itu lebih mudah mengenai siapa. Ya. Tapi secara umum ini adalah penyakit yang bisa terkena mengenai tubuh siapapun. Baik, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau terkena sihir, sebelum beliau mendapatkan wahyu bahwa sihir itu berasal dari orang Yahudi, Labid bin A'sam, kemudian ada pukulnya di sana. Apa yang beliau lakukan? Nah, saya baru nemu ini di Zadul Ma'ad. Nabi pernah melakukan bekam di kepala dengan menggunakan tanduk ketika beliau terserang sihir. Harus diketahui, ini penjelasan beliau, harus diketahui bahwa unsur sihir yang bersarang di kepala, yang dirasakan oleh Rasulullah, ini ke dalam salah satu, ini menyebabkan terjadinya halusinasi pada beliau, seolah-olah beliau melakukan sesuatu. Itu adalah ulah dari dukun yang menyerang tubuh dan materi dalam darah, sehingga materi tersebut menguasai perut bagian depan, kepala, kemudian perut bagian depan. Nah, inilah karena situasinya demikian, lalu kemudian beliau dibekam. Nah, poin terpentingnya, hadis tentang ini tadi, itu terjadi sebelum beliau diberikan wahyu bahwa hal itu adalah akibat dari sihir. Oke, kita berhenti di sini dulu. Jadi, yang dialami oleh Nabi SAW, beliau seperti ragu sudah mendatangi istrinya atau belum. Mendatangi itu tidak ada keraguan semacam itu. Bentuknya apa berarti? Seperti di batin, di pikiran atau sejenisnya. Lalu waktu itu belum ada wahyu bahwa ini adalah dari ulahnya dukun. Belum ada wahyu bahwa ini adalah sihir. Yang beliau pilih adalah dengan dibekam. Pertama kali dibekam. Ini maknanya berarti ada sebagian gangguan dalam badan kita yang munculnya adalah abstrak. Abstrak itu seperti was-was, ragu, kalau kita misalnya was-was, gelisah, atau yang seperti beliau seperti sihir khayalan tadi itu. Hal itu bisa jadi disebabkan karena organ tubuh. Ya, disebabkan oleh organ tubuh. Lalu kemudian beliau memilih untuk dibekam. Itulah alasannya kenapa beliau kemudian mengambil bekam sebagai sarana terapi pertama pada waktu beliau mengalami kegelisahan dalam batin tadi. Jadi beliau dibekam. Namun nanti akan ada penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa ini dipilih? Karena ini pengobatan yang paling manjur, paling baik. Bekam itu pengobatan paling baik, pengobatan terbaik. Salah satu jenis pengobatan terbaik dan salah satu pengobatan yang paling manjur. Itu sebabnya ketika beliau mengalami keluhan tadi, beliau pun dibekam. Jadi bagi kita yang mungkin mengalami gangguan jin, boleh dibekam, boleh, karena ittiba dengan ini.
Kemudian kalau kita mengalami was-was, gelisah, kita tidak tahu ini gangguan jin atau bukan, sihir atau bukan, dibekam, boleh. Sebagaimana kita mengikuti caranya Nabi menterapi ketika beliau di awal-awal sebelum turun wahyu bahwa ini karena sihir. Jadi mungkin ada problem yang terkait dengan zahir. Mungkin masalah di kepala, mungkin masalah di lambung, lalu kemudian menjadi muncul was-was, muncul ragu, muncul khayalan dan sejenisnya yang seperti kurang lebih dirasakan oleh Nabi atau yang dirasakan oleh kita. Nah, itu berarti bisa didekati dengan, maksudnya didekati bisa diterapi dengan menggunakan bekam. Cara berpikir ini mirip dengan pembahasan kita di hari pertama kemarin. Sebuah problem ternyata bisa disentuh, bisa diterapi dengan cara yang beragam. Ya, sebuah problem bisa diterapi dengan cara yang beragam. Masih ingat ya kemarin kisah Nabi dengan beberapa sahabat. Nah, demikian pula dengan apa yang beliau alami. Lalu setelah itu, beliau baru beralih ke pengobatan ruqyah setelah beliau mendapatkan wahyu bahwa ini karena sihir. Jadi kronologinya demikian. Jadi dalam prakteknya nanti kayak apa kalau untuk kita? Ya misalnya kalau kita kena gangguan nih misalnya, faktanya kita pusing, ya tidak ada salahnya minum herbal untuk pusing, minum obat untuk pusing gitu misalnya, atau dibekam dan sejenisnya. Jadi berdasarkan keluhan itulah kita terapi. Jadi ini yang terjadi pada Nabi SAW dan runutan ceritanya ternyata begitu. Masya Allah ya. Jadi meskipun beliau mengalami gangguan semacam ini, beliau masih mengambil cara yang zahir terlebih dahulu sebelum beliau mengambil terapi ruqyah untuk gangguan yang beliau alami. Nah, tadi di awal Ibnu Qayyim menyebutkan, ini adalah hal-hal penyakit biasa yang bisa menimpa pada siapapun termasuk Rasulullah. Ini yang pertama yang beliau sebutkan. Namun pada bagian yang berikutnya beliau sampaikan, secara umum sihir itu akan maksimal, akan optimal terhadap orang yang hatinya lemah. Baik, hadis tentang Habbatus Sauda. Ini makna pertama. Makna pertama adalah ini secara umum. Makna yang kedua, hadis ini kaitannya dengan kata Girmani, maksudnya adalah hadis ini herbal ini perlu dikombinasi dengan yang lainnya supaya bisa memberikan manfaat. Kita lewati karena kita sudah paham poin itu. Nah, tapi ada pendapat yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan begini. Makna dari hadis itu adalah Habbatus Sauda memiliki manfaat yang sangat banyak sehingga seolah-olah itu untuk semua penyakit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Ini surah apa ya? Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Maksudnya segala sesuatu bisa dihancurkan dengan angin. Namun maksudnya tidak semua hancur dengan ain. Nah, maka demikian pula Habbatus Sauda. Jadi maksud hadis tadi bukanlah semuanya akan bisa diselesaikan dengan Habbatus Sauda. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maksudnya adalah itu manfaatnya sangat banyak maksudnya. Baik, kemudian hadis tentang kurma. Barang siapa di pagi hari menyantap 7 butir kurma tidak akan terkena dari racun dan sihir pada hari itu. Pada awalnya kemudian beliau menjelaskan tentang manfaat dari kurma itu termasuk makanan yang sangat baik. Tapi beliau menambahkan, terutama sekali bagi orang yang sudah biasa mengkonsumsinya. Beliau menambahkan pemahamannya bahwa ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan bagi orang yang terbiasa mengkonsumsinya. Bahkan kurma adalah makanan terbaik bagi negeri-negeri yang panas. Kurma di negeri tersebut lebih berkhasiat dari kurma di daerah dingin. Oleh sebab itu, negeri-negeri Hijaz, Taif dan sejenisnya lebih menyukai makanan panas dibandingkan seperti halnya kurma dan madu dibandingkan negeri-negeri yang lain. Jadi maksudnya beliau, hadis itu seolah-olah menunjuk kepada daerah tersebut. Hadis ini merupakan ungkapan umum ditujukan spesifik pada Madinah dan sekitarnya. Maksudnya apa? Pemahaman yang beliau ungkapkan kemudian ada tambahan. Ada tambahan dari beliau. Maksud dari beliau adalah berarti tidak diragukan di daerah-daerah yang lain memiliki keistimewaan sendiri dari obat-obat yang ada di daerah masing-masing
yang mungkin tidak cocok untuk daerah lainnya. Jadi dengan memahami bahwa ini spesifik untuk daerah yang namanya Hijaz, Madinah, dan sejenisnya, oh berarti di daerah yang lain, orang yang dengan karakter berbeda tubuhnya, karakter iklimnya berbeda, di sana pun ada jenis-jenis obat tertentu, tanaman-tanaman tertentu, yang mungkin akan bermanfaat bagi penduduk di sekitarnya. Nah, kata beliau, pada paragraf yang kedua, obat-obatan yang tumbuh di suatu daerah akan berguna mengobati penyakit di daerah tersebut. Karena masing-masing tanah memiliki kekhasan dan seterusnya. Jadi bagi kita yang ada di daerah Indonesia misalnya, herbal lokal itu juga bermanfaat. Hadis ini kenapa kita ketengahkan? Saya mengangkat hadis ini karena kagum dengan penjelasannya beliau. Ini artinya memberikan peluang sebenarnya bahwa di daerah-daerah kita, apalagi di Indonesia, ini punya keistimewaan terhadap obat-obatan, terhadap herbal yang mungkin sangat bermanfaat untuk penduduk di sekitarnya. Tidak harus menggunakan misalnya kurma dan sejenisnya. Atau obat-obatan yang berasal atau herbal yang berasal dari daerah lain. Jadi saya pernah diskusi dengan teman-teman yang paham tentang TCM misalnya, mananya lebih bagus antara kurma madu yang berasal dari Timur Tengah dan madu tropis. Ya keduanya bisa bagus tergantung siapa yang mengkonsumsinya. Kurang lebih begitu. Jadi untuk kita sebenarnya paling bagus adalah madu yang berasal dari daerah tropis. Untuk kita yang biasa hidup tinggal di daerah tropis. Begitulah kurang lebih penjelasan beliau. Sedangkan tentang 7 butir itu bagian dari syariah. Baik, konklusinya, nah ini beberapa hal kita cukupkan ya terkait dengan beberapa tema yang difahami secara berlebihan. Baik, sebelum masuk ke sini, semua ini tadi yang namanya kurma, habatus sauda, zaitun, bidara, dan sejenisnya, itu adalah benda-benda yang sifatnya zahir dan diambil manfaatnya secara zahir. Perhatikan. Jadi benda-benda itu, benda-benda zahir yang diambil manfaatnya dengan cara zahir. Dengan cara dimakan, dikonsumsi, atau diminum kalau madu. Jadi tidak pas kalau misalnya ada pasien misalnya, begitu melihat toko kurma langsung reaksi. Wah ini pasti kurma ajwa yang ada di situ. Ini tidak pas. Karena khasiat dari kurma tadi baru ada ketika dikonsumsi. Sebagaimana hadis 7 butir tadi itu adalah dikonsumsi, yang bisa memusnahkan sihir dan racun itu adalah ketika dikonsumsi. Demikian juga dengan bidara. Bidara itu manfaatnya adalah secara zahir, bukan secara abstrak. Secara abstrak apa? Misalnya, ini ada orang yang berlebihan karena senang dengan bidara, lalu rumahnya ditanam bidara, niatnya untuk menangkal jin. Karena jinnya takut dengan bidara, makanya ditanam di rumah. Nah, kalau cara berpikirnya begitu, itu sama dengan dunia supranatural. Jadi manfaat dari benda-benda ini tadi bukanlah manfaat secara abstrak, tetapi manfaat secara zahir. Jadi ya harus diminum atau dikonsumsi. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dari ketiga pertemuan yang telah kita lalui, ada beberapa poin yang saya catat. Dan ini perlu jadi sandaran sebelum kita masuk ke konsep lalat dan sampah. Baik, yang pertama yang bagian kanan ini. Realitas dunia gaib itu sangat relatif, tidak bisa dipastikan secara final. Ini saya merujuk pada kalimat yang ada di bukunya Syekh Abdul Barak. Ya, karena tidak bisa dipastikan secara final, tidak ada cara memutuskannya, maka sangat mungkin orang berbicara sesuai versinya masing-masing. Jadi kalau ada 10 orang mendiagnosa satu orang, 10 orang bisa punya kesimpulan yang berbeda. Karena memang asalnya hal gaib ini tidak bisa dipastikan secara final. Makanya nanti ada satu pasien datang ke tiga peruqyah punya sudut pandang yang berbeda. Kemudian pemahaman itu akan mempengaruhi keyakinan, cara bersikap, hingga mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Ini yang kemarin kita bahas. Cara berpikir ini perlu diluruskan, perlu dipagari dengan baik, perlu dibuat simpel, sederhana, karena ini kaitannya akan mempengaruhi keyakinan seseorang, kemudian mempengaruhi cara berpikirnya, bahkan membuat hatinya resah atau gelisah, atau tenang.
Nah, itu kaitannya dengan cara berpikir. Kemudian seringkali muncul sikap yang tidak proporsional dalam keseharian dan orientasi yang tidak tepat dalam terapi. Ini akan lebih jelas nanti di bahasan berikutnya, kita lewati dulu. Nah, poin yang keempat, kemarin kita melihat Nabi SAW misalnya menyikapi beberapa orang dengan cara yang berbeda. Ada orang yang sakit lalu diterapi, dibacakan langsung oleh beliau, ada yang dibacakan serangkaian ayat, ada yang dibacakan cukup ukhruj ya Allah, atau kalau bahasa kita, kamu keluar, ya keluar kamu, masya Allah. Cukup dikatakan begitu atau dibacakan Al-Quran. Intinya di terapi. Ada orang yang berikutnya datang kemudian dia dibekali dengan sebuah bacaan secara mandiri, dia harus melakukannya, dia berproses sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi atau sakit yang sedang dijalani. Cara yang ketiga, orang ini ada problem tapi tidak diterapi sisi gangguan non medisnya. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah hanyalah memberikan solusi dan ilmu. Solusinya apa kemarin masih ingat ya? Yang bertanya tentang istikhadah. Solusinya diberikan penjelasan seputar fikih, lalu kemudian dia paham dan dia menemukan jawabannya. Teman-teman sekalian, nanti kita akan temukan di lapangan juga demikian. Begitu orang ini dikasih, misalnya orang itu sedih ya sedih gitu. Nggak cukup kita hanya bilang, oh nggak usah sedih, nggak usah terlalu difikirkan. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena memang masalah itu pasti dipikir, kesedihan itu pasti terasa. Bagaimana supaya kesedihannya hilang? Berikan solusi dan berikan ilmu. Maka dengan sendirinya kesedihan itu akan terangkat. Itulah maknanya kenapa kita itulah maksudnya kenapa kita melihat di hadis ini sangat luar biasa yang dicontohkan oleh beliau. Kemudian yang keempat, pendekatan spiritual. Ini seorang laki-laki Ummu Zufar yang beliau datang kepada Rasulullah dalam situasi epilepsi atau kesurupan, lalu kemudian beliau minta didoakan supaya menjadi penghuni surga. Ini pendekatan spiritual. Nah, kadang orang tidak perlu diterapi dan dia hanya diberikan pendekatan spiritual dan Allah berikan kesembuhan pada dirinya. Nah, ini cara pandang pada kasus-kasus disikapi dengan cara berbeda. Nah, kemudian teman-teman sekalian, bahasan di kemarin perlunya sandaran kuat dalam terapi Qur'ani. Sandaran maksudnya hujah, nas, pendapat para ulama dalam terapi Qur'ani, karena kita akan memasuki wilayah yang abstrak. Yang di sana yang kita butuhkan bukanlah hasilnya saja, tetapi prosedur yang benar. Itu sebabnya kita akhirnya memerlukan pendapat para ulama. Dan fakta di lapangan kemudian dalam terapinya kita temukan dalam kisahnya Ibnu Mubarak dan Hasan al-Basri misalnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Masih ingat ya, Hasan al-Basri kisah surah Nuh ayat 10 hingga 12. Yang belum punya keturunan, lalu kemudian paceklik, beliau menyarankan untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Ini yang dilakukan oleh Hasan al-Basri. Kemudian yang dilakukan oleh Ibnu Mubarak, ada seorang laki-laki yang mengeluhkan sakitnya, lalu beliau menyarankan untuk bersedekah sumur untuk kaum muslimin. Nah, apa manfaatnya dari pembahasan ini? Oh, berarti penyakit-penyakit, problem, musibah, dan sejenisnya, dengan pendekatan Qur'ani, maka cara terapinya menjadi sangat variatif. Terapi Qur'ani itu menjadi sangat variatif. Tidak hanya didudukkan lalu dibacakan. Kadang cukup dinasihati, kadang disuruh mengamalkan amal saleh tertentu, kadang disuruh sedekah. Semuanya sangat situasional, tergantung kondisi yang kita hadapi. Dengan cara pandang ini, teman-teman sekalian, maka peruqyah atau kita sendiri akan selalu punya harapan untuk terapi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, cara pandang ini sangat menenangkan karena contoh misalnya, Ibu Bapak yang misalnya bertahun-tahun mengalami gangguan jin. Kalau misalnya terapi itu harus dengan proses ruqyah terus-menerus, maka mungkin akan ada masanya tiba-tiba kita lelah. Kok enggak kunjung hilang juga ini gangguan jinnya ini? Kok masih saja terus ada? Atau yang sakit medis, saya sudah bertahun-tahun minum obat dari dokter, kenapa juga tidak kunjung sembuh? Nah, variasi terapi yang ada dalam terapi Qur'ani yang semacam ini akan membuat kita punya harapan besar. Oh, mungkin saya perlu bangun malam lebih banyak. Oh, mungkin saya perlu menyebut salatul rahim dengan orang tua.
Oh, mungkin saya harus belajar memaafkan orang lain. Oh, saya perlu memperbanyak sedekah. Jadi, terapi Qurani ini memberikan harapan yang besar pada semua orang untuk bisa menemukan kesembuhan akhirnya. Jadi inilah yang ingin kita angkat. Terapi Qurani ini punya jalan keluar yang sangat panjang, sangat luas. Punya jalan keluar yang sangat luas, dan ini memberikan harapan yang besar pada jiwa kita yang sedang dalam kondisi sedih, mengalami banyak problem, dan seterusnya. Alam besok, teman-teman sekalian, ini review dari 3 pertemuan kemarin. Mudah-mudahan kita sudah punya sandaran, sudah punya bekal. Nah, karena situasinya demikian, maka nanti kita tidak ada masalah meruqyah dengan pendekatan yang akan kita bahas besok, yaitu lalat dan sampah. Saran saya nanti usahakan hadir, terutama di hari kelima dan hari keempat. Hari keempat dan hari kelima. Ya, hari keempat dan hari kelima. Karena itu yang akan menjadi kunci setelahnya. Setelah kita punya fondasi ini, konsep berpikirnya bagaimana, cara komunikasinya kayak apa, cara diagnosanya kayak apa, cara mengenali diri kita kayak apa, ada di hari keempat dan hari kelima. Pastikan teman-teman besok hadir ya, insya Allah. Kalau besok, mungkin itu, Ustaz Mukhtar. Ya, siap. Jazakallah, Ustaz. Oke, baik teman-teman, boleh bertanya. Yang ingin bertanya seperti biasa bisa raise hand terlebih dahulu, dan juga bisa di kolom chat. Ini karena tadi anak keluar ya, HP laptopnya error, jadi chatnya nggak pada kebaca. Jadi paling yang ini aja nih yang kebaca nih. Berarti reaksi semisal diperlihatkan kurma, cium bau madu, takut zaitun, tidak bisa dijadikan acuan bahwa herbal-herbal ini memberi pengaruh melemahkan jin. Itu yang kebaca. Baik, sebelum ke situ ya, ini dari Ustaz Iqbal kalau nggak salah ya. Ada ya sebelumnya. Ini saya pikir karena disebut oleh Al-Quran dan mengikutinya akan mendatangkan pahala dan takarub. Ya, saya cenderung yang ini juga, karena kan tadi ada 2 pendapat ya. Jadi saya cenderung memilih yang kedua karena disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian karena kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Rasulullah, itu sesuatu yang baik. Yang takarubnya di mana? Takarubnya adalah pada kecintaan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada Al-Quran. Di situ takarubnya. Tapi bukan madunya membawa kita takarub kepada Allah. Tapi kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Nabi, itu yang membawa kita kepada takarub kepada Allah. Kemudian berarti reaksi semisal kurma, ya itu bukan acuan. Kalau misalnya itu acuan, saran saya mencium mushaf Al-Quran, itu lebih jelas. Kan begitu jadinya kan. Kalau misalnya reaksi, ini ada herbal misalnya, kemudian dicium lalu reaksi, apakah ini tanda bahwa itu maslahat untuk terapi? Enggak, belum tentu. Karena itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sugesti. Itu sugesti. Karena telah terframing, telah diyakini bahwa itu sangat berpengaruh kepada jinnya. Tidak hanya herbal saja, nanti kadang ketemu dengan peruqyah, lalu kelihatan saja, lalu kemudian reaksi. Apakah ini betul-betul karena orangnya punya kekuatan yang lebih gitu, atau ini adalah sugesti? Saya dapat ini penjelasan dari Syekh Abdul Barak di jilid yang ke-11. Di jilid ke-11 di buku beliau. Ada sebagian yang memang itu karena sugesti. Nanti ada bahasan ini enggak ya? Jadwal tentang sugesti. Nanti kalau misalnya ada, kalau misalnya enggak ada, saya sisipkan di materi berikutnya. Jadi sangat besar kemungkinan itu sugesti. Kenapa kita sebut sugesti? Karena manfaatnya dari zaitun dan sejenisnya tadi adalah manfaat secara zahir. Bagaimana cara menggunakannya? Ya berarti dimakan dan diminum. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, dari sanalah nanti baru ada manfaat terhindar dari sihir, kemudian terhindar dari racun dan sejenisnya. Jadi cara ngeceknya begitu. Dan saran saya misalnya, kalau misalnya ini herbal yang di ruqyah misalnya, coba sekali waktu tidak usah kalimat ruqyah itu dimasukkan, tidak usah. Kenapa? Karena kalau nanti kalimat ruqyah dimasukkan, kadang orang telah tersugesti sebelum menggunakan. Oh, ini ada ruqyahnya, jadi reaksi. Iya.
Saya bisa sampaikan ini karena kita pernah mencoba itu. Jadi ada kawan kita waktu itu, saya sama Ustadz Daus waktu itu di Banjarmasin, ada teman kita ambilkan air kan, ayo Pak diminum gitu. Setelah diminum, apa Mbak yang dirasakan? Panas, nggak enak. Dia sudah kadang punya persepsi bahwa yang ngasih itu peruqyah, ngasihkannya dalam situasi serius, dia pasti punya persepsi bahwa ini air yang diruqyah. Lalu kita sampaikan, Mbak, itu tadi air ngambil di sana, tidak dibaca apapun. Nah, terus apa yang membuat panas tadi? Ya itu faktor sugesti yang muncul dalam dirinya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang mengkhawatirkan karena nanti akan ada penjelasan. Ya, mudah-mudahan ada. Mumpung ditanya, sebentar. Saya bukakan. Sebentar ya, Ustaz. Apa tadi? Ya, siap. Shalom. Sugesti. Ya, termasuk mungkin disinggung juga nyambung pertanyaan itu saat tentang bidara itu. Ya. Paling tidak ketemu. Bentar. Oh ya. Ya kecuali kalau memang ada nasnya, ada dalilnya, misalkan hadis kalimat, oh ini madu bisa mengeluarkan jin, misalkan. Nah, itu mungkin lain cerita. Atau kurma ini. Sebentar ya. Tentang sugesti itu begini. Saya ambilkan dari pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Madarijus Salikin, ya, di Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan tentang 3 pembicaraan jiwa. Berarti kan ada 3 pembicaraan jiwa. Apa yang berbicara dalam batin seseorang? Pertama, khitab rabbani. Jadi pembicaraan yang berasal dari Allah SWT. Misalnya seseorang itu mendapatkan ilham, meyakini sesuatu karena ilham dari Allah SWT. Atau mimpi, ya kurang lebih begitulah, mimpi dari Allah. Kemudian ada khitab syaitani, pembicaraan dari syaitan. Jadi syaitan membisikkan sesuatu yang dia resah, takut, gelisah, dan sejenisnya. Nah yang ketiga, khitabun nafsi, pembicaraan yang berasal dari jiwanya sendiri. Nah, tentang pembicaraan yang berasal dari diri sendiri, itu berarti sesuatu yang muncul dari dalam dirinya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan ini di Madarijus Salikin, beliau menceritakan tentang seseorang yang dia ini ahli riyadhah. Tahu ya istilah riyadhah ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum kenal istilah itu. Ahli riyadhah maksudnya gini. Orang yang biasa melakukan olah spiritual dengan zikir, wirid dan seterusnya untuk pensucian jiwa. Ya. Nah, beliau kemudian menggarisbawahi tentang orang yang menempuh dengan cara yang salah, dia melakukan riyadhah ruhani. Terus-menerus dia fokus pada pendengarannya. Kemudian dia membersihkan dirinya, fokus kepada pendengarannya. Lalu kemudian dia fokus pada matanya, fokus amalnya, pemahamannya, ritual kesehariannya, fokus untuk membersihkan semua yang terkait dengan mata. Lalu, apa yang menjadi pusat perhatiannya itu tiba-tiba kemudian muncul menjadi sosok yang ia dengar. Dia mendengar sesuatu. Kemudian muncul menjadi sosok yang ia lihat. Dia melihat sesuatu. Nah, di ujung kalimatnya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan, sebenarnya itu bukan sesuatu yang dia dengar yang berasal dari luar, tapi berasal dari dirinya sendiri. Dia bersumpah bahwa dia telah mendengar, bahwa dia telah melihat, padahal itu semua berasal dari jiwanya sendiri. Itu khitabun nafsi. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Madarijus Salikin, kalau tidak salah. Lupa ingat. Jadi beliau menggarisbawahi tentang fenomena yang terjadi dalam pikiran seseorang ketika dia terlalu fokus pada sesuatu, itu bisa seolah-olah nampak, mengalami halusinasi, seperti muncul di penglihatannya. Cara berpikir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini nanti akan relevan dengan dunia kedokteran akhirnya. Karena kalau orang sedang sangat fokus terhadap sesuatu, dia bisa seolah-olah melihat, padahal itu tidak ada, itu hanya dalam pikirannya sendiri. Atau dia mendengar sesuatu sebenarnya tidak ada. Nah, kaitannya dengan pembahasan reaksi tadi gimana? Nah, itu yang terjadi. Jadi karena dia telah mendapatkan informasi yang banyak tentang sosok yang namanya fulan, begitu ketemu langsung reaksi. Nah, ini juga berpengaruh pada diri si pasien. Itu sebabnya tadi saya sarankan kalau misalnya jualan produk misalnya tidak usah, coba sekali waktu tidak usah ditulis ruqyahnya, tapi bacakan saja ruqyahnya di herbal itu. Nanti tetap akan ada efeknya ke orangnya.
Tapi kalau efek itu hanya terjadi kalau itu ditulis kalimat ruqyah di produknya, nah itu berarti ada faktor sugesti yang terlibat di situ. Itu merujuknya demikian. Nah, ini ada di yang lebih detail lagi, nanti ada di bukunya Ibnu Qayyim di bukunya Syabul Barak pada jilid yang ke-11, cuman belum diterbitkan oleh RNC. Gitu ya. Jadi bagaimana dengan memperlihatkan kurma supaya mereka reaksi? Itu tidak perlu dimakan, diminum. Dimakan, diminum itu yang lebih maslahat. Gitu ya, Ustadz siapa? Ustadz tadi. Iqbal ya, Ustadz Iqbal. Saya begitu ya. Ada lagi yang lain? Ya, yang bertanya langsung mungkin Ustadz Abu Hasbi, tafadhal. Baik, Ustaz, syukron. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin tadi disampaikan Ustadz tentang kadang seseorang itu mengalami medis, tapi kemudian juga itu adalah non medis. Nah, ini kami menghadapi satu fakta bahwa sangat sulit untuk membedakan ini medis atau tidak. Tapi dari gejala-gejala yang ada itu biasanya dia ini kalau di ruqyah tidak menunjukkan satu reaksi yang signifikan ya. Mungkin kalau dilihat dari contoh yang lain di ruqyah kemudian dia teriak-teriak, kayaknya memang di situ ada unsur jin ya. Tapi kalau saya melihat di fakta yang ini, sebenarnya tidak ada. Dalam beberapa tingkah lakunya itu menunjukkan sepertinya ada. Tapi kalau di ruqyah itu tidak ada gejala sama sekali, dia itu entah teriak atau gimana, manteng aja. Nah, tapi kemudian ketika masuk ke faktor medis, kita coba untuk pakai obat penenang, itu ada pengaruh yang nyata itu. Ini kenapa kalau dosisnya ini dia langsung kayaknya tereaksi itu. Nah, ini dalam hubungan ini sepertinya langkah yang terbaik gimana? Apakah memang tadi kalau tidak ada reaksi itu menunjukkan tidak ada jin, kemudian kalau dikasih obat kok reaksinya seperti ada reaksi yang nyata, tapi dalam perilaku sehari-hari seperti dia itu menunjukkan diganggu jin. Ini gimana, Ustaz? Jadi fokus perhatiannya, logika dunia terapi Qur'ani tidak sama dengan logika dunia medis. Ya. Jadi harus dibedakan clear dulu sebelum nanti masuk ke lalat dan sampah. Karena kalau kita pakai cara berpikirnya dan kita paksakan untuk sama cara berpikirnya, nanti kita akan pasti cara berpikirnya kayak tadi. Harus ini ada gejalanya, berarti mesti ini ada reaksinya. Ini ada tanda-tandanya, mestinya ada reaksinya pula. Ini karena kita berasumsi seperti dunia medis. Karena ada tanda-tandanya, berarti kalau dikasih obat, harusnya reaksinya begitu. Ini matematis. Yang ada di dunia medis memang matematis. Tapi dalam dunia terapi Qur'ani tidak demikian. Kadang kita perlu tahu ini penyakit apa, ya perlu. Tetapi dalam proses terapinya, pengetahuan tadi tidak bermanfaat. Tidak terlalu manfaat maksudnya. Karena terapinya tetap akan sama. Jadi misalnya tadi, pasien ini di terapi tidak ada reaksi apapun, tidak ada masalah. Loh, terus diapain? Tetap saja dibacakan Al-Quran, karena tujuan dibacakan Al-Quran itu bukan untuk memunculkan reaksi atau tidak reaksi. Reaksi dan tidak ada reaksi itu tidak ada kaitannya dengan kesembuhan. Apakah orang yang reaksi atau mudah reaksi itu artinya dia lebih cepat sembuh? Enggak. Yang dituju dalam terapi Qur'ani itu adalah prosedurnya benar, lalu harapannya ujungnya sembuh. Reaksi itu tidak dibutuhkan. Kenapa reaksi tidak dibutuhkan? Karena orang bisa sembuh baik dengan reaksi maupun tidak ada reaksi. Loh, kenapa Pak harus begitu? Ya dulu jinnya masuk nggak pakai reaksi nggak? Enggak kan ya? Jadi jin itu masuk dulu kan nggak pakai reaksi, nggak pakai pamit kesurupan dulu, saya mau tinggal di sini kan tidak. Jadi kalau misalnya jin itu keluar nggak pakai reaksi, berarti kan bisa juga. Gitu. Itu artinya berarti reaksi dan tidak reaksi itu bukan menjadi ukuran berhasil atau tidak berhasilnya terapi. Berhasil dan tidak berhasilnya terapi, satu, prosedurnya harus benar, kedua nanti di ujungnya keluhan hilang, selesai. Jadi kalau misalnya tadi pasien ini di ruqyah tidak ada reaksi sama sekali, tapi tiba-tiba hidupnya berubah, perilakunya berubah, sakitnya hilang, selesai sudah. Walaupun tidak ada reaksi sama sekali.
Jadi reaksi dalam terapi Quran itu tidak terlalu dibutuhkan. Kayak misalnya tadi siapa Hasan Al-Basri misalnya, ketika beliau menterapi orang disuruh istighfar gitu. Terus apa reaksinya? Kan tidak ada. Ya sudah istighfar saja, reaksinya juga tidak ada. Kemudian bagaimana dengan Ibnu Mubarak yang orang itu keluar nanah terus lalu kemudian disuruh bersedekah sumur dan setelah itu sembuh. Reaksinya tidak ada. Ya ujungnya saja amalnya benar berupa sedekah, ujungnya sembuh. Jadi hanya itu saja, amalnya benar, lalu ujungnya sembuh. Sudah, tidak lebih tidak kurang. Prosedurnya reaksinya di tengah kayak apa tidak terlalu dibutuhkan. Jadi pasien nanti reaksi atau tidak penting. Tidak apa-apa. Reaksi boleh, juga tidak reaksi juga tidak apa-apa. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, nanti kita akan tambahkan satu teori di bahasan kita. Orang yang semakin mudah reaksi, itu semakin lemah, bukan semakin kuat. Ya, orang yang semakin mudah reaksi itu semakin lemah, karena artinya kontrol terhadap dirinya semakin lemah. Ruqyah itu mengembalikan orang kepada fitrahnya. Ruqyah itu tujuannya mengembalikan orang pada fitrahnya. Akalnya kembali pada fitrah, zahirnya kembali pada fitrah. Apa fitrahnya zahirnya? Zahir kita ini dikendalikan penuh oleh kita, bukan dikendalikan oleh jin. Itu fitrah alami kita. Berarti ketika mengalami terapi Qur'ani, orang harus kembali pada titik itu. Kalau setelah diterapi ruqyah kok malah gampang kesurupan, mudah reaksi, kontrol terhadap badan menjadi sangat lemah, ada yang salah di situ berarti. Kenapa? Karena dia tidak kembali pada fitrah zahirnya. Jadi kalau misalnya kita menterapi orang, lalu setelah itu tidak ada reaksi sama sekali dan dia sembuh, alhamdulillah dia telah kembali pada fitrahnya secara zahir tanpa harus muter dalam proses terapinya. Saya sebut muter ya, karena harus reaksi dulu itu muter. Seharusnya tidak usah reaksi, juga tidak ada masalah. Nah, cara pandang ini, maka nanti kita akan menjadi mudah untuk melihat kenapa dalam kisah-kisah yang ada dalam hadis-hadis itu, simpel sekali Nabi ketika meruqyah orang. Ya karena mereka tidak ada satupun yang bereaksi secara berlebihan. Kalau begitu apakah boleh reaksi? Ya kalau memang reaksi ya boleh saja karena memang itu juga ada dalam surat. Tapi intinya reaksi atau tidak reaksi nanti ujungnya zahirnya kembali pada fitrah. Kembali pada fitrah itu apa? Ya normal menjalani hidup seperti biasa. Gitu ya Ustaz ya. Jadi tidak usah terlalu khawatir dengan tadi pasiennya reaksi atau tidak reaksi. Terus saja bacakan, insya Allah akan ada barokahnya. Yakin saja setiap hurufnya itu ada kebaikan, ada rahmat. Bacakan saja. Kadang kita tidak tahu di bacaan keberapa orang ini baru sembuh, di hari keberapa dia akan mendapatkan kesembuhan. Itu soal rahmat, itu soal keberkahan yang kita tidak tahu cara kerjanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu. Syukran Ustaz. Ya, insyaallah. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Ustazah Amidah. Apakah jika pasien sudah termindset bahwa benda-benda itu berefek, kemudian kita merubah mindsetnya dulu atau meruqyahnya? Maksudnya kita merubah mindsetnya atau meruqyahnya langsung? Mindsetnya dulu. Baik, mindsetnya dulu harus berubah. Karena itu akan mempengaruhi proses terapi setelahnya. Contoh misalnya, yang kemarin kita bahas tentang cicak. Kalau nanti orang menyimpulkan cicak itu ada kaitannya semua dengan bangsa jin, itu yang harus dibuang dulu pemikirannya. Karena nanti kalau ini tidak dibuang, semua proses yang akan kita lakukan tetap akan dipikirkan ke arah sana oleh si pasien. Tuh kan, setelah diruqyah sama Ustazah Hamidah ini cicaknya mati semua, pasti akan kebawa ke arah sana. Jadi yang perlu dibongkar pertama kali adalah cara pemahamannya. Diluruskan, dibuat sederhana. Yang kita cari adalah keberkahan dari Al-Quran. Ya kalau setelah itu cicaknya pergi semua, alhamdulillah. Jadi semua dibuat senormal mungkin. Ya benda itu benda biasa. Ya benda biasa, tidak ada kaitannya. Dan jangan dikait-kaitkan. Kalau memang perlu dibuang karena misalnya benda ini mengandung kesyirikan, hancurkan. Ada jinnya atau tidak terlalu penting. Yang penting adalah benda itu mengandung kesyirikan, pernah disembah, pernah dimuliakan, sekarang hancurkan, hinakan. Karena itu benda yang mengandung kesyirikan. Apakah di benda itu pasti ada jinnya? Belum tentu. Jadi jangan dibuat final di benda itu ada jinnya, belum tentu. Karena belum tentu ya sudah diabaikan. Oh Pak, berarti jimat yang selama ini dipegang oleh pasien belum tentu ada jinnya? Ya belum tentu. Karena banyak pula dukun yang bikin jimat, dia tidak ngerti caranya masukkan jin itu ke dalam jimat itu. Ya bentuknya jimat saja. Tapi jimat itu tetap perlu dihancurkan
bukan karena ada jinnya atau tidak ada jinnya, tapi perlu dihancurkan karena itu benda yang mengandung kesyirikan. Kaitannya dengan itu. Gitu ya, Ustaz Hamidah. Ya, insya Allah. Ini yang bertanya langsung. Ya, ada dua sih yang belum. Ada Ustadz Abu Muhammad sama Ustadz Dani. Tapi karena Ustadz Abu Muhammad udah sering ya, 1-2 kemarin, maksudnya kita kasih kesempatan dulu ke Dokter Ya, Dani. ada apa? Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada waktu Ustadz Abu Muhammad Ya, boleh bertanya. kita lanjutkan, ada apa? Ya, silakan Pak Baik, Dokter. Dokter Dani, silakan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kecil, Dokter. Maaf, Dokter, suaranya tidak terdengar. Ya, kayaknya kecil banget suaranya Pak Dokter. Cek. Nah, Sekarang udah jelas ya Ustadz ya? ya jelas. Alhamdulillah. Ya. Nah, yang pertama tentang ruqyah yang secara tajwid bacaan Al-Qur'annya mungkin belum sesuai standar. Nah, itu kalau menurut Ustadz bagaimana? Saya secara pribadi sih tidak apa-apa, dalam artian tetap saja meruqyah sambil insya Allah belajar memperbaiki bacaan. Jangan minder hanya karena bacaan Al-Qur'annya belum sesuai tajwid yang benar sehingga minder untuk meruqyah. Padahal sebetulnya umat itu butuh meruqyah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah ada pengaruh bacaan Al-Quran yang sesuai tajwid atau tidak terhadap kesembuhan pasien, Ustaz? Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Barakallah. Barakallah. Tentang bacaan, ya tentu bacaan itu akan sangat baik ya, karena kaitannya dengan adab terhadap Al-Quran. Tetapi dalam ranah terapi ini ada hal yang sedikit berbeda. Berbedanya kenapa? Karena Nabi mencontohkan dalam beberapa kasus, misalnya seperti hadis yang kemarin kita bahas, beliau malah tidak membaca ayat. Beliau hanya mengucapkan ukhruj ya Allah, keluar kalian insyaallah. Itu artinya berarti tidak harus menggunakan ayat Al-Quran. Bahkan dalam ijma ulama, kemarin kita bahas, itu yang pertama adalah membaca Al-Quran atau doa-doa maksur. Kemudian kemudian membaca dengan bahasa Arab atau bahasa yang lain yang dimengerti. Ini ijma, berarti ada kesepakatan di antara ulama. Jadi kalau misalnya kita kesulitan membaca Al-Quran, tetap pilih Al-Quran dan doa maksur dulu, karena itu grade yang tertinggi. Kalau tidak bisa dan kita khawatir bacaan kita tidak pas, pilihlah bacaan yang kita kenal dengan baik. Al-Fatihah boleh, Al-Ikhlas boleh, atau cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau membaca doa-doa maksur, doa-doa dicontohkan, doa pagi sore misalnya, atau cukup membaca La haula wa la quwwata illa billah, atau Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun bacaan-bacaan yang ada dalam sunnah. Maka membaca dengan itu pun sudah cukup, boleh, tidak ada masalah. Jadi ini keringanan gitu. Jadi bagi kita yang kesulitan baca Al-Quran, insya Allah tidak ada masalah. Lalu kemudian malah yang lebih powerful antara bacaan yang baik dan yang tidak baik. Yang lebih powerful adalah yang paling ikhlas dalam bacaannya. Tentu membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik itu adab. Ya, itu adab terhadap Al-Quran. Tapi bagi mereka yang memang kesulitan membaca dengan benar dan tidak punya niatan untuk menghinakan Al-Quran dengan bacaannya yang kurang, tapi dia ikhlas dalam membaca, itulah yang jauh lebih baik. Jadi tidak ada masalah bagi kita yang ada kesulitan membaca Al-Quran, yang penting ikhlas membacanya, lurus niatnya, bacalah dengan bacaan yang kita bisa. Kalaupun tidak bisa, pakailah bahasa yang lain, doa, kalimat, atau bahasa yang lain yang bisa dimengerti maknanya, tidak mengandung kesyirikan pun tidak apa-apa. Bahkan cukup pakai bahasa Indonesia pun juga tidak apa-apa. Karena mempunyai di situ, bisanya di situ, kadang itu malah sangat bermanfaat karena keikhlasan orang. Itu tidak masalah. Jadi dibuat sederhana saja. Kemudian mana yang lebih powerful antara yang makharijul hurufnya baik dan yang tidak baik?
bukan pada makharijul hurufnya. Itu kaitannya dengan adab terhadap Al-Quran. Yang powerful terhadap pengobatan adalah ketakwaannya, lurusnya hati, ketulusannya. Allah alam. Mungkin begitu. Ya, insya Allah. Gimana Ustaz? Mau lanjut lagi atau ini panjang ya? Boleh, ini ada yang di chat, ada beberapa. Chat ya. Saya cek dulu. Izin bertanya, apakah jika terindikasi gangguan kemudian sering mengalami reaksi ketika datang ke tempat tertentu, salah satunya tempat jualan yang ada penglarisnya, itu sugesti atau memang reaksi dari gangguan? Itu di dua-duanya bisa. Sugesti bisa, kemudian di dua-duanya. Atau itu karena gangguan. Tetapi yang perlu digarisbawahi, gangguan itu kenapa menjadi sangat aktif, itu artinya proses terapinya belum menuju titik formal. Masih ingat ya, tentang fitrah tadi yang disebutkan. Terapi itu tujuan zahir dan batin kembali pada fitrahnya. Fitrah kita apa? Fitrah kita itu tidak kenal hal gaib. Fitrah kita makan nyaman. Kemanapun ketemu orang nyaman. Tidak ada terasa sama sekali di dalam badan kita dalam terapi nanti. Arahnya menuju ke sana. Kalau misalnya dalam proses terapi nanti badan kita menjadi sangat sensitif, tiba-tiba ketika ke tempat yang ada penglarisnya langsung, ini berarti proses terapi kita masih separuh, masih perlu berjalan lagi. Di situ ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Insya Allah mungkin beberapa tahap pembenahan mungkin di bahasan besok akan lebih jelas. Tapi intinya kondisi orang yang dalam situasi semacam ini perlu punya target dalam terapinya begini. Tujuan saya terapi ini, saya zahir dan batin harus kembali pada fitrah. Fitrahnya apa? Ya normal saja, menjalani hidup seperti orang lain. Gitu ya, Allah Ustaz. Iya, Masya Allah. Kemudian terkait ini Ustaz, apa sinerginya bekam dengan ruqyah? Itu bagaimana Ustaz? Ruqyah Sinergi bekam dengan bekam. ruqyah, tapi bekam dengan ruqyah, bekam itu sangat anjur disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad tadi, bahkan itu sangat baik digunakan untuk terapi sihir yang dialami oleh Rasulullah. Mungkin jadi nanti untuk ketika ruqyah sambil dibekam gitu mungkin ya. Ketika ruqyah sambil dibekam juga tidak ada masalah karena itu dua terapi yang masyru' yang disyariahkan bisa dipakai secara bersamaan ataupun secara terpisah. Hanya saja mungkin perlu berhati-hati karena ketika dibekam itu dan ketika ruqyah itu punya adab yang sedikit berbeda. Contoh misalnya ketika di ruqyah itu menutup aurat, kemudian dalam kondisi khusyuk, lebih diutamakan dalam kondisi suci dan sejenisnya. Sementara dalam bekam nanti akan keluar darah, sedangkan darah itu najis. Kemudian pada sebagian orang ketika dibekam perlu dibuka auratnya. Misalnya dibekam kakinya sampai pahanya kan terbuka auratnya. Sementara dalam ruqyah lebih diutamakan menjaga adab-adab tadi. Jadi secara teori ya memang itu dua hal yang boleh dilakukan karena kedua-duanya disyariahkan. Hanya saja kalau ini dilakukan secara bersamaan ada kode etik yang berbenturan nanti. Ada adab yang berbenturan. Ya kalau dibacakan Al-Quran adabnya ya seperti orang dibacakan Al-Quran pada umumnya, bersuci, khusyuk, duduk, tenang, menutup aurat. Bahkan sebagian kita sarankan untuk pakai kerudung bagi yang perempuan. Nah itu yang nanti akan jadi kendala kalau ini dilakukan secara bersamaan. Nah yang poin terpentingnya karena dalam proses bekam itu ada darah yang dikeluarkan, sedangkan darah itu najis. Nah, itu yang kayaknya tidak pasnya di situ dibacakan Al-Quran, lalu sementara itu ada najis yang nempel di badannya. Malah lebih baik itu dilakukan secara terpisah, dibekam dulu, lalu setelah itu diruqyah atau diruqyah dulu setelah itu, agar adab di masing-masing terapi ini tidak saling berbenturan. Gitu ya, Allah Ustaz. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Sudah cukup atau ada lagi teman-teman yang lain? Oh, ini pernyataan dari Ustaz Iqbal kali ya, gua. Saya baca ini agak panjang. Ya, apakah semua karena dosa? Enggak lah.
ini lain. Insya Allah besok lah pembahasan tentang ini ya. Oh iya iya. Apakah semua karena dosa? Tidak. Ya tentu tidak. Iya. Bagaimana dalam penjelasan Ibnu Qayyim tadi, itu penyakit biasa yang bisa menimpa pada siapapun. Tapi secara umum kemudian beliau menjelaskan tentang konsep sihir itu lebih mudah mengenai pada orang yang ada kelemahan dalam dirinya. Itu dua hal yang sepertinya kontradiktif, tapi itu hal yang wajar saja. Orang yang wajar, hal yang wajar. Nanti insya Allah pembahasannya besok ya, kita lewati dulu. Ya, insya Allah. Yang tadi angkat tangan Ustaz siapa? Oh iya, Ustaz Abu Muhammad. Tafadhal Ustaz. Masih ada? Mana ya? Apakah masih ada atau tertutup? Masih ada. Tadi itu kayaknya beliau jadi kawas dulu. Oh ya, silakan kepada Ustaz Abu Muhammad. Ya, baik. Syukron, Ustaz. Sebenarnya nanti aja enggak apa-apa sih. Kalau udah waktunya udah handphone ngepet ya. Masih boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi kaitannya dengan materi tadi sugesti ya. Kan kita tahu ada hadis yang mengatakan ana inda zonni abdi bi gitu. Itu terkait dengan produk yang dilabeli ruqyah itu gimana Ustaz? Berarti tidak benar atau benar tuh Ustaz? Kita perlu batasan Ustaz. Karena ini masalah tadi batasan ada syariat ya. Kalau tadi kita mengambil kecenderungan kepada bahwa ruqyah syariah itu adalah bagian dari syariat, harus ada nasnya dan benar-benar ada gitu kan. Tidak boleh sembarangan. Terus yang kedua, berarti penting dong Ustaz, ada tahapan meruqyah secara syar'i yang benar-benar sesuai dengan syariah dalam konteks sesuai konsep lalat dan mungkin para peruqyah Suaranya hilang. mungkin saya pribadi atau yang lainnya masih dan itu realitasnya berhasil mereka ngobrol dengan jin dan seterusnya. Kedengaran Ustaz ya atau kepotong? Ya. Nanggap ya Ustaz insyaallah ya. Jadi penting kayaknya ada tahapan-tahapan ruqyah syar'iyah sistematis gitu. Yang selama ini kan harus ada diagnosa, nanti diagnosa hasilnya oh pasien ini antum ini kena gangguan jin nasab karena ini dengan indikator begini-begini. Kayaknya penting Ustaz ada kesepakatan bersama, ada bagaimana dari lalat dan sampah ini konsep meruqyah. Syukur Ustaz. Afwan. Baik, yang kedua dulu ya memang betul harusnya ya. Ada kesepahaman karena memang ini wilayah yang dinamis. Persoalannya itu karena memang ruqyah tidak terstandar, tidak terstandar, tidak ada kurikulum seperti di dunia kedokteran yang sudah secara final ada di fakultas. Ini kan enggak. Jadi ini sangat dominan nanti yang muncul itu adalah pengalaman di lapangan. Itu kendala-kendala yang terjadi. Yang mudah-mudahan nanti di lain kesempatan dengan Allah mentakdirkan hal semacam itu bisa terjadi. Kemudian tentang pelabelan, bagaimana dengan melabeli? Itu repotnya di situ. Satu sisi satu sisi itu memang sangat memungkinkan orang tersugesti, sangat mungkin. Itu dalam poin ini belum tentu tentang haram dan halal ya. Ini tentang konsep terapi saja. Ya sangat mungkin orang membaca ruqyah lalu kemudian dia reaksi. Sangat mungkin karena sudah terframing dalam dirinya keyakinan bahwa ini bisa menyebabkan seseorang reaksi. Lalu bagaimana tentang menjual produk yang di situ di branding ruqyah? Kalau penjelasan dari Syekh Abdul Bara itu masih diperbolehkan asalkan dijual dengan kadar normal, tidak membuat harga menjadi berlipat ganda karena bacaan yang telah dibacakan. Jadi kalau secara fikihnya menurut beliau begitu ya, karena menurut beliau demikian ya sudah berarti kita ikuti pendapat beliau, itu diperbolehkan secara fikihnya. Hanya saja mungkin maslahatnya dalam konteks terapi karena ini kaitannya dengan ada faktor sugesti. Kayaknya beliau belum menyebutkan tentang faktor itu sehingga beliau hanya menjelaskan secara fikihnya saja. Nah, faktor sugesti ini yang luput untuk dijelaskan.
Nah, kalau kita yang paham tentang konsep sugesti itu, saya yakin kita pasti akan menghindari. Karena faktanya pasien-pasien yang datang dalam dunia ruqyah itu sangat mudah tersugesti, sangat mudah. Jadi saran saya memang sebaiknya dihindari. Kalaupun ditampilkan misalnya jualan kurma atau herbal misalnya, sampaikan saja bahwa ini herbal yang disebutkan dalam hadis, herbal yang dengan kualitas terbaik. Itu lebih maslahat untuk disampaikan, terhindar dari kemungkinan sugesti tadi. Kemudian ini herbal yang bermanfaat untuk ruqyah misalnya. Sebenarnya semua herbal dengan penjelasan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, dengan cara pemahaman seperti beliau tadi, ya berarti semua herbal itu bisa sangat bermanfaat. Tidak harus kurma, tidak harus madu, bahkan herbal yang bermanfaat untuk tubuh seseorang sesuai dengan di daerah mana itu juga bisa digunakan untuk membantu terapi ruqyah. Sifatnya membantu. Sifatnya membantu ini kaitannya dengan herbal ini bermanfaat untuk memulihkan kesehatannya, bukan untuk ngusir jin. Nah, yang kita khawatirkan dengan labeling ruqyah itu, kita meyakini herbal ini bisa digunakan untuk ngusir jin. Itu yang kita khawatirkan. Kalau hanya sekedar ini herbal bermanfaat untuk ruqyah, ya bermanfaat. Tapi kalau mau mengatakan herbal ini digunakan untuk ngusir jin, nah itu perlu sandaran. Perlu pendapat dari ulama. Oh, ini herbalnya sudah diruqyah. Sudah, kalau sudah diruqyah itu baik ditulis maupun tidak ditulis, itu akan tetap bermanfaat bagi pasien. Mungkin begitu. Wallahu a'lam. Ya, teknisnya kayak apa? Saya belum tahu juga ini yang paling ideal kayak apa. Cuman kalau saya cenderung begitu, lebih baik dihindari. Termasuk herbal yang dulu pernah kita jual ya, herbal Zero Q dulu waktu zamannya COVID. Itu herbal itu sudah diruqyah oleh beberapa anak yatim gitu di tempat kita bikin, dan tidak kita labeli ruqyah. Dan alhamdulillah sebagian orang yang minum itu yang ada gangguan jinnya kemudian terjadi hal-hal tertentu gitu, kayak minum herbal yang ditulisi ruqyah. Nah itu lebih baik kayaknya begitu, yang paling pas, karena kita tidak mengedepankan merek ruqyahnya karena faktor sugesti yang sedang kita hindari. Wallahu a'lam. Iya, Ustaz. Oke, waktu sudah jam 21.47. Ini ada pertanyaan dari Ustaz Abi Rafathar, kayaknya mungkin bisa dijawab besok atau ini saja. Ada kebaca saja pertanyaannya ya. Yang mana? Di Q&A. Ada. Sakit 27 tahun berbadan lurus 3 tahun termasuk ruqyah sendiri, macam mana solusinya? Nah, solusi itu kalau kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan sudah mengerti tentang apa yang terjadi pada diri seseorang. Jadi bagaimana solusinya? Ya, kita perlu tahu dulu apa yang terjadi pada beliau. Kita pakai konsep di 2 hari besok, tanggal hari ke-4 dan hari ke-5, supaya kita tahu, oh ini diri saya berada di posisi mana nih. Nah itu baru terlihat besok insya Allah. Ini baru bahas tentang cara berpikirnya terlebih dahulu. Insya Allah ya, Ustaz Abu Rafathar, insya Allah mudah-mudahan besok kita bisa tahu. Ini materi besok itu untuk diri kita masing-masing sendiri, bukan untuk memantau orang lain ya. Mudah-mudahan bisa tergambar kondisi kita masing-masing insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Saya kira mungkin malam ini sudah cukup, Ustaz ya. Sudah cukup malam juga. Saya untuk yang di daerah timur. Insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz, ini pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan malam ini merupakan fondasi ya. Jadi mohon untuk diulang-ulang kembali materinya. Dan besok, 2 malam, besok itu malam ke-4, malam ke-5, usahakan hadir. Ya, usahakan hadir, tidak ada yang telat ya, insya Allah. Karena besok pembahasan yang pokok daripada kelas kita hari ini, ya kelas kita ini, kelas lalat dan sampah, karena insya Allah besok akan pembahasan seperti itu. Ada ini closing atau langsung? Ustaz Faizi, ada yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pendapat saja terkait dengan tadi yang harus reaksi dan tidak reaksi. Yang selama ini saya terapkan dengan konsep lalat sampah itu, semua klien rata-rata tidak ada reaksi. Tapi hasilnya maksimal semua. Yang kecanduan judi online, yang kesurupan, yang katanya kesihir, semuanya tidak ada reaksi, tapi hasilnya alhamdulillah maksimal. Jadi kalau bicara reaksi tidak harus reaksi, betul Ustaz. Konsep itu yang saya pakai, dan terus analogi tadi, jin masuk ke dalam tubuh manusia aja nggak reaksi kok. Maka dia punya pintu keluar tanpa harus kita suruh, dia punya pintu sendiri. Itu konsepnya sederhana sekali, dan itu kita ajarkan ke pasien juga begitu. Akhirnya pasien memahami, ya nggak ada reaksi, betul-betul sadar total. Itu pendekatannya betul-betul dengan pendekatan lalat sampah, jin keluar tanpa reaksi, tanpa syarat, keluar saja. Gitu ya, tambahannya gitu yang selama ini saya praktekkan juga begitu. Barakallahu fikum. Iya ya, masya Allah. Jazakallah. Ya kadang saya juga. Apa saya masih di jalan sih? Ini berhenti sebentar mau ngomong begini. Iya, kadang suka seperti itu juga. Masuknya aja ini, masa nggak tahu keluarnya gimana. Masuk aja nggak ada rasanya, pasti keluar harus ada. Ya, tapi itu teknisnya, insya Allah. Tapi setidaknya tadi ya, memang yang diperlukan yang paling utama itu adalah penguatan mentalnya itu tadi. Jadi ketika memang seseorang reaksi, berarti memang ada yang perlu dibenahi daripada jiwanya itu. Maka tugas kita memang harus membenahi jiwanya itu. Ini gimana? Ustaz Dani mau bertanya lagi atau bagaimana, Pak Dr. Dani? Afwan Ustaz, sedikit saja boleh nggak? Oh iya, boleh, silakan. Terakhir. Afwan, ini mumpung ingat. Begini Ustaz, pada satu kasus, anggaplah ya, contoh kasus seseorang yang sering mengalami cemas, depresi, dan beliau hanya dinasihatkan untuk sering-sering mendengarkan Al-Quran, kurang lebih 1 jam 1 hari, kemudian membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, dan alhamdulillah dengan izin Allah, kecemasan dan depresinya itu berkurang atau bahkan hilang sementara, walaupun nanti muncul lagi tanpa diruqyah secara pada umumnya gitu Ustaz. Nah ini bagaimana menurut pendapat Ustaz? Pak Dokter juga tidak menyebutkan itu ruqyah gitu ya? Iya ya. Anggaplah tidak disebutkan ruqyah. Oh ya. Ya itu baik sekali. Itu yang hakiki tentang terapi Qur'ani begitu. Jadi yang diangkat adalah keberkahan dari Al-Quran yang kita baca. Yang kita buru, yang kita kejar adalah keberkahan dari Al-Quran. Jadi ya benar sekali. Apakah ini ruqyah? Ya mungkin bisa disebut ruqyah, dan jelasnya memang baca Al-Quran tentulah. Jangan mungkin kita sarankan mereka dengan cara yang sederhana. Misalnya, Ibu, Bapak, cobalah sekarang niat untuk mengambil berkah dari Al-Quran, lalu kemudian bacalah dengan sungguh-sungguh, minta rahmat dari Allah SWT. Sudah baca, itu bagian dari ruqyah, bagian dari terapi. Insya Allah itu barokah yang turun, insya Allah. Baik, ini ada satu dari Ustaz Iqbal tadi tentang biomekanik dan yang lainnya. Itu bagian dari ikhtiar, itu boleh dilakukan. Itu di luar konsep pembahasan tentang terapi ruqyah. Ya, boleh saja dilakukan. Nanti cara pandangnya kayak apa, insya Allah besok ya. Tidak usah semua di hari ini, karena sudah larut malam. Oh iya ya. Ya, oke, insya Allah cukup ya, teman-teman sekalian, para ustadz-ustadzah yang sudah hadir. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menyimak materinya dan juga mengikuti kajian ini sampai selesai, insya Allah. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi dibahas, mari kita sama-sama menutup majelis ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.